Hanya Engkaulah Elohim yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Engkaulah Yahweh pencipta alam semesta jagat raya dan bumi serta isinya. Amin. Oleh karena itulah kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Amin. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada hari ini kita dapat memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan wajah yang penuh dengan ceria, karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya masih akan melanjutkan khotbah seri saya tentang 10 tulah Mitzrayim atau tulah yang terjadi di Mesir. Pada hari ini seri yang keberapa? Yang kelima, ya. Baik, untuk itu saya ajak untuk membuka di dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Keluaran 9 ayat 1 sampai 7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, pergilah ke hadapan Faro dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Yahweh, Elohim orang Ibrani, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sebab jika engkau menolak menyuruh mereka pergi dan engkau masih menahannya, lihatlah, tangan Yahweh akan ada pada ternakmu yang di padang, pada kuda, pada keledai, pada unta, pada lembu, dan pada kawanan domba, yaitu suatu sampar yang sangat dahsyat. Dan Yahweh akan membuat pemisahan antara ternak orang Israel dengan ternak orang Mitzrayim. Dan dari semua milik Bani Israel seekor pun tidak akan mati. Kemudian Yahweh menetapkan pilihan waktu dengan mengatakan, esok hari Yahweh akan melakukan hal ini di negeri ini. Dan pada esok harinya Yahweh melakukan hal ini dan seluruh ternak orang Mitzrayim mati, tetapi dari ternak Bani Israel tidak seekor pun mati. Lalu Faro mengirim utusan dan tampaklah tidak seekor pun dari ternak orang Israel mati. Namun hati Faro menjadi berat dan dia tidak mau melepaskan umat itu pergi. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tulah-tulah yang terjadi itu semata-mata hanya satu tujuannya, yaitu supaya Bani Israel bisa keluar dari negeri perbudakan untuk bisa memuji dan meninggikan namanya. Dan perlu kita ketahui, manusia adalah ciptaan Elohim yang paling sempurna. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Oleh karena itulah maka Tuhan menghendaki manusia hidup untuk memuji dan meninggikan namanya, karena dialah yang menciptakannya. Tetapi seringkali manusia justru lebih memilih pilihannya sendiri
daripada menyembah kepada penciptanya. Berkali-kali telah terjadi di Mitsraim, dan apa yang saya bicarakan hari ini adalah yang kelima. Apa maksud tulah yang terus berlangsung berkali-kali? Tidak lain hal yang pertama adalah peringatan untuk bertobat jika tidak akan kena masalah yang membawa kematian. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan akan terjadi apabila engkau tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dengan memelihara sambil melakukan semua perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan engkau pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepada engkau dan menimpa engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan fenomena ini, seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui kejadian yang ada di sekeliling kita. Salah satu di antaranya adalah melalui penyakit. Kalau tadi dikatakan bahwa penyakit itu datang kepada ternak-ternak, penyakit sampar yang membawa kematian. Dan seringkali Tuhan pun memanggil kita melalui hal yang sama. Seperti contoh tidak usah lain-lain adalah saya sendiri. Dulu saya mana mau pergi ke gereja, saudara-saudara. Saya sudah sering kali katakan orang pergi ke gereja itu menurut saya dulu adalah kumpulannya orang pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua, kumpulannya orang penakut. Sejak kecil saya sudah dilatih silat. Kalau dipukul, ditangkis kemudian kita tendang. Tapi kalau di dalam kekristenan, pukul pipi kiri, berikan pipi kanan, ndak ajur kabeh. Itu pendapat saya dulu. Dan Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak berani menghadapi manusia. Tetapi ternyata tidak demikian. Terbukti Yesua ketika tahu dia harus menjadi Mesias, yaitu dia harus mati di salib. Pada hari itu dia masuk ke kota Yerusalem, dia akan mati. Tetapi Yesua tetap saja masuk ke Yerusalem. Padahal Kepa atau Petrus sudah memperingatkan, tetapi justru yang memperingatkan dikatakan setan. Kenapa? Karena itu salah satu bagian untuk menghalangi jabatan Yesua sebagai Mesias. Ada orang mengatakan begini, saudara-saudara, Tuhan kok mati? Mana ada Tuhan mati? Lalu kita hanya manggut-manggut dengan berkata benar juga Tuhan kok mati. Ya, tapi kitab suci mengatakan Yesua harus mati seperti Yonah atau seperti Yunus yang 3 hari 3 malam ada di perut ikan. Nah, Yonah ketika dia dilempar ke laut kemudian dimakan ikan, orang akan mengatakan dia mati atau tidak? Mati dong. Masa orang dimakan ikan tidak mati? Tapi kenyataannya kan tidak mati. Jadi Yonah dilihat dengan mata jasmani, mati dia. Tetapi dia tidak mati dan hari yang ketiga dia dilemparkan ke Niniwe. Yesua pun hal yang sama. Ketika dia disalib, orang mengatakan mati atau tidak? Mati. Tetapi Yesua tidak mati sebetulnya, saudara-saudara. Yesua ketika mati, tubuhnya dalam jasad seperti manusia memang mati. Seperti Yonah dilihat jasadnya, tubuh manusianya mati karena di dalam perut ikan. Tetapi
ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia turun ke dunia orang mati pada zaman Noah, pada zaman Nuh yang tidak taat. Jadi Yesua mati atau tidak? Tidak, ya. Tetapi bukan berarti karena diserupakan dia tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan, bukan itu. Tetapi Yesua memang mati dalam jasadnya berwujud manusia. Tetapi sebagai Elohim, sebagai Tuhan, dia tidak mati. Tetapi dia turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil. Nah, ini juga ada salah pengertian. Karena apa? Yesua turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil. Oh, berarti setelah kematian ada pertobatan karena ada yang memberitakan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Dan di dalam kasus Yesua turun ke dunia orang mati, tidak dicatat di dalam kitab suci adanya pertobatan. Kenapa? Karena Yesua memberitakan di balik kematian ada kehidupan, itu berita Injil. Jadi jangan kita hidup seenaknya sendiri. Karena ketika mati semua manusia, siapapun dia, dari suku bangsa apapun, dengan pangkat apapun, pasti akan berhadapan dengan Tuhan, yaitu penghakiman. Oleh karena itulah maka Tuhan seringkali memanggil kita melalui sakit penyakit. Dulu saya enggak mau pergi ke gereja. Ngapain pergi ke gereja? Tadi saya sudah sampaikan itu kumpulannya orang malas. Karena hanya tepuk-tepuk tangan. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, wah enggak cocok bagi saya. Tetapi kalau saya hari ini berhadapan dengan saudara dalam kapasitas sebagai gembala sidang, itu adalah panggilan Tuhan. Melalui apa? Sakit penyakit. Pada saat itu saya masih kuliah di salah satu sekolah tinggi teologi, saya tidak sebut namanya karena sampai sekarang masih belum menerima Bapak Yahweh. Di situ saya menderita sakit. Itu yang kedua. Yang pertama, saudara-saudara, pada tahun 79 akhir, tahun 79 ya, tahun 79. Waktu itu saya diajak pergi ke gereja oleh teman saya. Sebetulnya teman saya ini Badung juga orangnya, di Jakarta, saudara-saudara. Dia ngajak saya, ayo Yakub, kita pergi ke gereja. Motivasinya juga salah. Di gereja ada cewek cantik. Nanti kamu bisa kenalan, nanti tak kenalin gitu. Lah saya mau-mau saja, saudara-saudara. Karena saya ini dulu banyak perempuan yang menyukai. Dulu pacar saya itu ada 10. Nggak tahu daya tarik saya itu ada di mana sih. Jadi saya mau pergi ke gereja. Waktu itu saya bareng dengan Pak Lukas. Ketika saya naik satu mobil, waktu itu ada KKR Pendeta Dr. Morris Cerullo dari Amerika. Tahun 79 akhir itu. Di Istora Senayan, Jakarta. Saya bilang, wah nanti ketika masuk satu mobil, saya lihat, wih, memang cantik anaknya. Nanti turun dari mobil saya mau ajak pergi ah. Ternyata saya kalah cepat dengan Pak Lukas, saudara-saudara. Jadi itu adalah fenomena kehidupan background masa lalu saya. Ya, saya pernah cerita sama Pak Pola, lebih baik kita mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Kalau mantan pendeta ini bahaya, saudara-saudara. Dulu saya nakal. SMA saja saya naik sepeda motor, Pak Pola tahu ya Pak ya. Saya naik sepeda motor, saudara-saudara, dan saya naik sepeda motor paling jauh dari Serang, Banten sampai ke Yogyakarta. Karena waktu itu masih sekolah di SMA.
Saya nakal di sepeda motor saya itu Honda CB dulu, itu ada kelerengnya atau batu kecil. Jadi kalau saya naik kendaraan ada bis yang ngeblong, ambil sebelah kanan, saya lempar batu. Nanti bisnya nabrak batunya sehingga kacanya pecah. Nanti kalau kacanya pecah, ada rasa seneng gitu, saudara. Loh, wong kayak gitu kok seneng, iya kan? Ini kan kehidupan orang yang amburadul ndak karu-karuan, tapi itulah kehidupan saya dulu. Sering ribut, berantem di pinggir jalan dan sebagainya. Saya ingat betul kalau di Jogja dulu saya pernah dikeroyok 6 orang di jembatan Gondolayu, di depannya kantor pos itu. Dulu dikeroyok 6 orang. Saya untung sudah punya insting kalau saya akan dikeroyok, saya membawa jiliat kun itu yang dipakai Bruce Lee itu. Dulu saya mainnya itu, ya, sehingga bisa mengalahkan 6 orang. Itulah kehidupan latar belakang saya yang nakal. Satu-satunya hal yang tidak berani adalah bermain seks, karena waktu itu ada penyakit gonore atau raja singa atau sipilis, sehingga saya takut kalau melakukan hubungan seks di luar nikah, kalau kena itu bahaya, ya, kencing nanah. Jadi saya hidupnya nakal dulu, saudara. Tapi Tuhan panggil saya melalui sakit penyakit. Saya sakit lever, tifus, mah, komplikasi. Saya sudah hampir tidak ingat orang, saudara, hampir mati. Saya berpikir kalau mati orang bilang masuk neraka atau masuk surga. Kalau saya masuk neraka saya tidak mau, karena orang bilang kalau masuk neraka itu mau dibakar katanya selama-lamanya. Nah kalau mau masuk surga saya tidak tahu jalannya. Waktu itulah ada KKR Morisirulo. Saya datang ke sana walaupun motivasinya salah. Pada saat itu Morisirulo katakan bahwa siapa yang sakit angkat tangan. Tangan yang satu tempelkan di tempat yang sakit. Saya bingung mau taruh di mana, sakit semua tubuh saya. Singkat cerita, nggak terjadi apa-apa, saudara. Itu hari pertama. Hari yang kedua saya ulang lagi karena motivasi yang salah masih. Ya. Siapa tahu ketemu yang perempuan kemarin dalam hati saya. Ternyata yang kedua perempuan itu nggak ada lagi, nggak ikut. Nah, pada saat puji-pujian saya melihat ada orang lumpuh datang bawa kursi roda. Langsung kursi rodanya dibuang, dia berjalan, saudara-saudara. Di situ saya bilang, wah ini beneran enggak ini? Tapi kalau enggak beneran, masa jauh-jauh datang bawa kursi roda, susah-susah kan? Hari yang kedua pulang begitu saja, enggak ada masalah. Tetapi sesampainya di rumah ada perubahan dalam diri saya. Kok saya mulai pengen membaca kitab suci. Padahal dulunya saya anti untuk membuka kitab suci. Disitulah saya mulai berpikir ini isinya apa. Saya pelajari, ternyata isinya sangat dahsyat luar biasa. Disitulah Tuhan panggil saya. Malam-malam rupanya panggilan saya dengan Pak Lukas itu bareng, saudara-saudara. Jadi Pak Lukas pun dipanggil Tuhan pada saat KKR itu juga. Cuman dia ngomong-ngomong sama saya gengsi. Saya pun mau ngomong sama dia gengsi. Karena dulu sejak kanak-kanak saya itu tidak pernah cocok sama Pak Lukas. Selalu berantem terus, saudara-saudara, ya. Sampai di perguruan tinggi pun berantem fisik. Karena tidak pernah cocok. Nah waktu itu saya melihat lampu ruangan tamu tempat di mana adiknya nenek saya tinggal di sana di Bungur Besar. Kok lampunya dimatikan, Lukas ngerokok saja. Rupanya pada saat itu sedang mengambil keputusan mau pulang atau tetap di Jakarta.
Saya waktu itu masih kuliah di Akademi Akuntansi Indonesia. Kemudian singkat cerita Lukas pulang dan dia masuk gereja di Comal. Saya di Jakarta masuk gereja di salah satu gereja lah, saya tidak perlu sebut. Ya, akhirnya saya masuk di situ. Jadi saya bertumbuh bersama-sama dengan Lukas tanpa saling tahu. Dia bertumbuh di Comal, saya bertumbuh di Jakarta. Tahu-taunya setelah bertumbuh baru lo jebono kok masuk gereja, gitu. Ya, disitulah Tuhan memanggil saya melalui sakit penyakit. Saya berpikir kalau saya waktu itu tidak menurut aturan Tuhan, saya tidak mencari Tuhan, mungkin saya sudah almarhum pada saat itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sakit, jangan saudara anggap Tuhan kenapa saya seperti ini. Itu adalah panggilan Tuhan untuk saudara, karena Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan sayang kepada saya. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Dia sayang kepada orang berdosa, supaya dia bisa diselamatkan. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang manusia olehnya diselamatkan kecuali di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan ini tidak bicara soal agama, karena agama tidak menyelamatkan. Agama apapun di atas muka bumi ini, termasuk agama Kristen, bahkan gereja ini pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Dia yang mencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Yahweh. Dan Dia yang mengasihi saudara dan saya. Dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Siapa namanya? Yeshua HaMashiach. Dan Dia yang mengasihi saudara, memberi nasihat. Dia berdiam di dalam kita. Siapa sebutannya? Ruach HaKodes. Itu yang menyelamatkan, ya. Itu hal yang pertama. Jadi peringatan untuk bertobat kepada Paro. Kalau Paro atau Firaun tidak mau bertobat, maka akhirnya binasa. Dan kita sudah membaca ayat-ayat selanjutnya, pada akhirnya Paro atau Firaun mati tenggelam di laut. Jadi kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan, dan itu merupakan panggilan Tuhan untuk saudara, jangan menentang. Karena Tuhan mengasihi saudara melalui hal itu. Kalau saya tidak melalui sakit penyakit lever, tifus, mah, komplikasi, mungkin saya tidak akan pernah mau jadi pendeta. Ngimpi saja tidak mau, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Tulah Mitzrayim yang kelima ini, Tuhan membedakan antara orang miliknya dengan orang luar. Kenapa? Karena Tuhan itu membedakan, lebih berbelas kasihan kepada orang yang dipilih kalau mau. Kalau tidak mau, Tuhan tidak pernah maksa. Kita lihat ayatnya di dalam Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan mereka akan menjadi milikku, Yahweh Zebaot atau Yahweh semesta alam berfirman. Sebab pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga. Bayangkan saudara-saudara, kita ini berharga, dan aku akan berbelas kasihan kepadanya, seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Dunia itu selalu berusaha untuk mematikan dan menghancurkan kita melalui berbagai macam problem di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dalam masalah problem tidak kecewa terhadap Tuhan, maka perlindungan dan pertolongannya selalu menyertai kita.
Walaupun dunia berusaha menghancurkan, tetapi perlindungan Bapa Yahweh nyata. Buktinya tahun 2001 saya enggak punya apa-apa. Saya merasakan bagaimana menjadi orang miskin di kota ini. Tetapi karena saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan, Tuhan pulihkan sebagaimana saya ada saat ini. Paham saudara-saudara? Jadi ketika saudara menghadapi masalah, jangan saudara katakan, Tuhan engkau tahu enggak sih masalah saya? Oh jelas dia lebih tahu daripada saudara, karena dia yang menciptakan saudara. Paham saudara-saudara? Dan semuanya adalah karena Tuhan sangat mencintai kita, maka dia rela mati tergantung di atas kayu salib untuk membeli jiwa kita, dan harganya telah lunas dibayar, yaitu dengan nyawanya sendiri, dengan tumpahan darahnya yang berharga itu. Jadi meskipun dunia berusaha untuk menghancurkan, saudara jangan kecewa terhadap Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, terjadinya tulah yang kelima ini adalah menunjukkan perlindungan Elohim berbeda dengan yang tidak punya perlindungan. Dan itu tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 dan ayat 7 sampai 10. Saya akan baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Dari Indonesian Literal Translation katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Enak sekali saudara, bermalam tidur ditudungi oleh kuasa Elohim, perlindungan yang dahsyat. Setan takut dengan nama Yahweh. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Kemudian ayat 7 sampai 10. 1.000 orang akan rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Terbukti ternak-ternak yang ada di Mitsrayim, yang ada di Mesir, mati semuanya, tetapi satu ternak orang Yahudi tidak ada yang mati. Ini membuktikan bahwa Tuhan membedakan. Ayat 8. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Tulah tidak akan mendekati kemahmu. Mungkin orang tua saudara dulu karena kita jahat, pernah kita dikutuk, maka ketika saudara menyatakan diri sebagai miliknya Bapa Yahweh, saat kapan itu? Ketika saudara membuktikan kepada dunia, yaitu saudara menerima baptisan yang benar, maka kutuk turunan itu akan patah secara otomatis. Itulah kehebatan Tuhan kita, ya. Dan saya sampaikan ini karena apa? Karena banyak orang yang takut terhadap kutuk turunan. Dan kutuk turunan itu betul-betul nyata dan bisa mencapai 7 turunan. Tetapi ketika kita berharap berserah kepada Bapa Yahweh, hilang itu semuanya, saudara-saudara. Karena kita ditudungi dengan tudung kemuliaan Bapa Yahweh. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari tulah yang kelima ini, Tuhan ingin menyatakan kuasa dan kedaulatannya. Maksudnya bahwa Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk kematian dan kehidupan. Itu Tuhan mengingatkan sama Farao begini, kalau kamu tidak mengizinkan umatku keluar untuk beribadah kepadaku, maka kamu akan seperti binatang-binatangmu itu loh. Kira-kira begitu kalau direkonstruksikan.
Karena Tuhanlah yang membawa kuasa, yang punya otoritas mematikan dan menghidupkan. Di dalam kitab Matius atau Matius 10 ayat 26 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya apa? Hidup dan mati kita di tangan Elohim. Tetapi manusia lebih takut kepada orang jahat, lebih takut daripada sinode, lebih takut dari organisasi daripada takut terhadap firman Tuhan itu sendiri. Tapi saya bersyukur saudara semua yang ada di sini adalah orang yang takut akan Elohim. Saya menyadari dengan cibiran-cibiran yang ada untuk gereja kita, saudara datang ke gereja saja itu sudah merupakan kemenangan dari pergumulan supranatural. Kenapa? Karena ketika di jalan ditanya, Pak mau kemana? Bu mau kemana? Mau ke gereja. Gereja mana? Selembu. Oh gereja sesat itu toh. Ya kalau saya ke gereja sesat itu toh, ya enggak apa-apa sesat. Kalau sesat bersama Bapak Yahweh, masuknya surganya Bapak Yahweh. Kalau tersesatnya masuk ke surganya Allah, maka masuknya ke surganya Allah. Surganya beda, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan tambah maju sedikit lagi. Kenapa ternak yang dijadikan sasaran oleh Tuhan? Di Mitsrayim, ternak itu merupakan sumber mata pencarian atau ekonomi penting. Dan ternak atau binatang-binatang itu juga berkaitan dengan dewa-dewi sesembahan mereka. Peringatan panggilan Tuhan terhadap keruntuhan ekonomi. Karena sumber kehidupannya dari ternak-ternak, sedangkan ternaknya mati, artinya terjadi keruntuhan ekonomi. Saya ingat betul tahun 1980 ada banyak pengusaha-pengusaha multinasional bertobat yang tadinya tidak care, tidak peduli dengan gereja, tiba-tiba dia berhenti dari pekerjaannya, kemudian melayani Tuhan. Yang dahsyat itu yang kita kenal Pak Haryo yang kemarin melayani kita, ya. Itu saya katakan pengusaha yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau memberkati tetapi tidak ngatur. Bahkan beliau mengukir sejarah dengan membuat kitab suci Indonesian Literal Translation. Katakanlah beliau sudah dipanggil Tuhan, saya, saudara semua sudah dipanggil Tuhan, karyanya masih abadi. Itu adalah satu-satunya terjemahan pertama di luar Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada orang mengatakan, Pak Yakub kok menyalahkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, umurnya berapa? Loh, masalah salah atau benar jangan bicara soal umur. Kalau memang salah, kenapa kita katakan tidak berani berkata salah? Ya, saya siap kok dibawa ke pengadilan. Kalau memang statement-statement saya salah, malah kebetulan di pengadilan saya bisa menyingkapkan kebenarannya. Jadi jangan sampai kita mengalami keruntuhan baru mau menerima panggilan Tuhan. Akhir-akhir ini ada banyak pendeta yang juga melayani, tetapi bukan karena dia dipanggil Tuhan, tetapi karena terjadi keruntuhan ekonomi maka berbalik jualan Tuhan. Tahu maksudnya jualan Tuhan? Saya orang kaya, saya punya lahan, saya buka gereja, saya panggil artis-artis, maka banyak orang yang datang, kolektennya dikumpulkan dan itu menghasilkan. Paling artisnya diberi sebagian. Ini namanya jualan Tuhan, saudara-saudara. Dulu ketika saya dipanggil ke Ambarawa, saya dalam keadaan melejit usahanya,
meroket istilahnya. Bukan karena usahanya mau bangkrut baru saya melayani Tuhan. Oh, akeh tunggale yang seperti itu. Makanya Bu Yakob dulu mana mau melayani ke Ambarawa, enggak mau. Karena sudah biasa bergelimpangan uang. Pacaran aja ngitung duit. Mana ada? Ya ada cuman saya. Makanya ketika disuruh melayani ke Ambarawa, ngapain? Bahkan maminya ngomong, kamu mau melayani jadi istri pendeta? Mau makan apa? Makan batu. Ya puji Tuhan, kerikil pun enggak pernah masuk mulut saya. Bahkan Tuhan memelihara sampai sekarang dan selamanya. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, pemeliharaannya sangat luar biasa. Jadi kenapa Tuhan menyasar ternak? Karena berdampak atau berpengaruh pada persediaan makanan, sanitasi dan sebagainya. Ini adalah cara Tuhan tidak membunuh manusia. Itu membuktikan bahwa Yahweh itu sebetulnya penuh dengan cinta kasih kepada ciptaannya, walaupun ciptaannya jahat. Yang dibunuh adalah ternak-ternak supaya dijadikan contoh. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan seperti ternak ini. Kira-kira seperti itu. Tapi kenapa kok yang disasar binatang? Karena dewa-dewi Mitsrayim itu bentuknya hewan. Saya sebutkan 10, nanti saudara bisa membuka di Google Image atau gambar di Google tentang nama dewa-dewanya. Yang pertama adalah dewa banteng Apis. Ini adalah dewa kekuatan dan kesuburan. Bentuknya manusia dengan kepala banteng. Yang kedua dewa sapi Hathor. Ini dewi cinta, kegembiraan dan musik. Bentuknya manusia berkepala sapi. Makanya ketika saya di Israel kemudian pulang melalui Mitsrayim, melalui Mesir, saudara-saudara, di sana ada orang jual souvenir, souvenirnya itu dewa-dewa. Ada manusia berkepala ular, manusia berkepala sapi dan sebagainya, rupanya itu dewa-dewa semua. Yang ketiga dewa serigala atau anjing Anubis. Jadi nama dewanya Anubis. Ini dewa pemakaman dan pembalseman. Ini bentuknya serigala. Jadi manusia kepalanya anjing. Kemudian dewi rumah tangga atau dewi wanita yang berkepala kucing. Jadi manusia tapi kepalanya kucing. Kemudian yang kelima Sobek. Sobek ini adalah dewa air dan sungai Nil. Manusia berkepala buaya. Kemudian yang keenam dewa Horus. Ini dewa langit pelindung Parau atau pelindung Fir'aun. Manusia berkepala elang. Jadi kalau saudara melihat ada gambar manusia berkepala elang, jangan saudara pikir bagus sekali ini ya. Itu dewa, saudara, dewanya orang Mitsrayim, dewanya orang Mesir. Kemudian yang ketujuh dewa Tot. Ini dewa kebijaksanaan dan penulisan. Ini gambarnya manusia berkepala ibis. Kemudian Sekhmet yang ke-8 yaitu dewi perang dan penyembuhan. Ini bentuknya manusia berkepala singa betina. Yang ke-9 dewa Kepri yaitu dewa matahari terbit dan penciptaan. Bentuknya berupa manusia berkepala kumbang. Dan yang ke-10 adalah Wajet. Ini dewi pelindung Mitsrayim, manusia berkepala ular kobra. Jadi kalau saudara melihat ada Parau pakai topi, kepalanya ada kobranya, ini adalah pelindungnya, saudara-saudara. Ada banyak sekali dan itu sudah dimanifestasikan dalam bentuk patung-patung oleh Amenhotep yang kemarin disinggung oleh guru gembul itu, saudara-saudara, ya. Jadi jangan sampai kita diputar balikkan sejarah, tetapi bersyukurlah kepada Yahweh kalau saudara mengenal Elohim dengan benar. Oleh karena itulah
Jangan sampai menunggu malapetaka datang kepada kita, karena kita mengeraskan hati sehingga kita tinggal cengap-cengap, tidak bisa apa-apa, baru dikatakan kamu mau percaya Bapak Yahweh? Mau, masih untung belum terlambat ya. Tetapi jangan menunggu sampai nafas satu-satu baru kita percaya dan beriman kepada Bapak Yahweh. Hari ini panggilan untuk saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Bukan karena Tuhan membencimu, tetapi karena Tuhan sayang kepada nyawamu, kepada jiwamu. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat beribadah pada saat ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman, karena kami tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami di sepanjang perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kerusakan kendaraan maupun orang jahat. Tibakan di rumah dengan selamat, dan sesampainya di rumah, jika ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan setiap hari, Engkau berkati semua yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, supaya dengan berkat dari Tuhan maka dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai dengan luar biasa. Kami menyerahkan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan, Engkau berkati, supaya semakin diberkati oleh Engkau di dalam kehidupan jemaat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.